Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun berada. Jumpa lagi ya bersama kami dalam channelnya Cah Ngerong. Di sini kita akan sharing-sharing ya teman-teman semua. Kebetulan hari ini itu hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Oke, di depan kita ini media yang kita gunakan ini adalah jenis kopi Jimuk. Oke, karena di sini yang paling iup, di sana itu masih panas ngentak-ngentak ya. Kita akan sharing di sini. Jadi gini, benarkah kalau bunga kopi yang sudah layu atau mengering dan mulai menghitam seperti ini masih bisa dibantu menjadi calon buah yang lebih bagus dengan semprot MKP dan insektisida? Atau sebenarnya yang membuat mata yuyu bagus bukan karena semprotannya saja? Hari ini kita akan membahas sebuah pengalaman menarik. Nah, pengalaman ini itu justru dari salah satu petani kopi yang mungkin juga pernah dialami. Banyak petani yang di lapangan yang mengalami hal itu. Karena seringkali kita itu melihat hasil yang bagus, lalu langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya hanya satu faktor. Padahal gini ya, kenyataannya kalau tanaman kopi itu jauh lebih kompleks dari itu semua. Jadi tonton sampai selesai ya, karena di akhir video saya akan membahas kapan waktu yang tepat melakukan penyemprotan setelah bunga kopi layu dan apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah. Tapi sebelumnya gini, mohon maaf teman-teman semua ya, saya bacakan ada satu komentar dari teman kita yang berkomentar itu seperti ini ya. Ini komentarnya. Saya sudah buktikan Bang, saya pakai pupuk Mutiara Grower 15:9/20. Setelah bunga layu dan agak menghitam, saya spray pakai MKP cair plus insektisida Starban. Alhamdulillah sekarang mata yuyunya bagus. Waktu spray pagi hari jam 7 sampai jam 9 dan sore itu jam 15.00 sampai 17.00. Oke ya, terima kasih atas pengalamannya yang sudah dibagikan teman-teman semua. Jadi pengalaman seperti ini itu sangat berharga ya, karena memang berasal langsung dari kondisi langgapan, kondisi lapangan maksudnya. Nah, jadi gini ya teman-teman semua. Pertama, saya pribadi gini, tidak langsung mengatakan untuk pengalaman ini itu salah, tidak bagus. Kalau memang setelah perlakuan tersebut mata yuyu ya, mata yuyu itu berkembang bagus, tentu itu adalah fakta yang terjadi di kebun beliau. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Gini, dalam dunia pertanian, terutama petani kopi, keberhasilan jarang disebabkan oleh satu faktor saja teman-teman. Bisa jadi karena pupuk dasar sebelumnya itu sudah cukup, bisa jadi karena kondisi tanahnya sendiri itu mendukung. Bisa jadi itu juga karena curah hujannya itu sesuai. Bisa jadi juga karena pohonnya memang sehat sejak awal. Dan bisa jadi juga semprotan MKP itu membantu melengkapi kebutuhan unsur hara pada fase pembentukan bakal buah itu. Nah, terus mata yuyu itu apa? Ya, teman-teman semua sudah tahu ya, kalau mata yuyu itu ya istilah ya yang sering digunakan petani kopi untuk menyebut bakal buah kopi setelah bunga selesai mekar dan mengalami pembuahan. Nah, teman-teman, pada fase ini tanaman itu sebenarnya sedang memasuki tahap yang sangat penting ya. Dalam kondisi mata yuyu, tanaman sedang masuk dalam fase tahap yang lebih penting. Karena tidak semua bunga yang mekar itu akan berhasil menjadi buah. Sebagian bisa rontok, sebagian bisa gagal berkembang, nanti sebagian lagi bisa bertahan dan menjadi buah kopi yang sehat. Nah, disinilah banyak petani itu kan berusaha memberikan nutrisi tambahan agar persentase keberhasilan buah itu menjadi lebih tinggi. Mengapa MKP sering digunakan? Oke ya teman-teman semua, kita bahas MKP-nya nih.
MKP itu atau apa ya, monokalium fosfat kalau nggak salah MKP ya, itu kan mengandung fosfor dan kalium yang cukup tinggi. Nah nih ya, untuk fosfor itu kan berperan dalam proses pembentukan energi dan perkembangan jaringan tanaman lah. Nah sedangkan untuk kaliumnya itu kan berperan dalam untuk menguatkan tanaman, serta nanti untuk membantu proses pengisian buah nantinya. Nih buah-buah seperti ini calon buah ya. Nah karena itu banyak petani itu menggunakan MKP pada fase setelah pembungkaan. MKP-nya Pak Tani juga bisa. Nah tujuan penggunaan MKP itu kan agar tanaman memang nanti memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan bakal buah yang sudah terbentuk ya. Namun juga ini perlu diingat juga teman-teman semua ya, karena MKP itu kan bukan obat ajaib ya yang bisa menyelamatkan semua bunga, itu enggak, atau semua bakal buah itu terselamatkan setelah dikasih MKP, itu enggak ya. Kalau tanaman nanti sedang stres berat atau kekurangan air lah, atau nanti terserang penyakit, ya hasilnya itu juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus bagaimana dengan insektisidanya tadi? Kemudian gini, ada campuran insektisida setarban lah. Logikanya sih sederhana ya. Ketika bakal buah itu mulai terbentuk, petani itu ingin mencegah serangan hama sejak dini. Nah bakal buah mulai terbentuk, ini petani mulai bersiap untuk mencegah serangan hama biar nggak mengganggu calon bakal buah ini ya. Jika populasi hama itu memang ada di kebun, penggunaan insektisida yang tepat itu bisa membantu untuk menjaga kondisi tanaman itu tetap sehat. Tetapi penggunaan insektisida juga itu kan harus bijak. Jangan sampai nanti malah terlalu sering menggunakan pestisida. Jangan sampai juga menggunakan pestisida itu dengan dosis yang berlebihan. Karena gini ya teman-teman, tujuan utama kita itu kan bukan hanya membunuh hama, tetapi juga menjaga keseimbangan kebun secara keseluruhan. Terus waktu penyemprotan disebutkan tadi menarik ya. Beliau menyebut penyemprotan dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai 9 dan sore antara jam 3 sampai jam 5 lah. Secara umum waktu ini memang relatif aman kalau untuk melakukan penyemprotan. Karena suhu itu kan belum terlalu panas. Nanti juga untuk penguapannya juga itu lebih rendah. Daunnya lebih mampu menyerap larutan dibandingkan saat siang pas terik matahari. Makanya kan ya, banyak praktisi pertanian juga itu memilih rentang waktu tersebut ya untuk aplikasi pupuk daun maupun pestisida itu sendiri. Jadi pengalaman teman kita ini sangat mungkin terjadi dan layak dijadikan bahan belajar teman-teman semua ya. Tetapi jangan langsung menganggap bahwa semua kebun kopi pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Karena setiap kebun itu kan memiliki kondisi yang berbeda. Yang paling bijak adalah kita harus menjadikan pengalaman sebagai referensi, lalu mencoba secara bertahap di sebagian area kebun terlebih dahulu. Dan nanti kita bisa amati hasilnya. Nanti kita bandingkan dan kita catat perkembangannya. Karena petani yang sukses itu kan bukan petani yang sekedar ikut-ikutan, tetapi petani yang mau mengamati dan belajar dari tanamannya sendiri. Teman-teman semua, coba sekarang kalian sudah melakukan penyemprotan apa belum? Yang sudah melakukan penyemprotan kalian pakai apa? Kita sharingkan di sini. Siapa tahu nanti bisa berbagi untuk teman kita yang juga memang lagi mau melakukan penyemprotan. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.